Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasuli Mujtaba wa Habibi Murtada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami' mu'allimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan mu'allim hadal kitab nafar wa ta'ala fi ulwi bid-darain summa ila jami' ahli maqabir hadil qarya khususan muassis hadal masjid an Allah taghashaw bil maghfirah wa rahmah syaril al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min arbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amiru wan-nafyu fala ahad abra fi qawlin la minhu wa la na'am. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khatimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatun Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti.
Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan ta'lim kita daripada kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain. Al-maqalatu as-sadisatu asyarah. Nasihat atau artikel yang ke-16. Qila inna syahwata tasirul muluk abidan. Dikatakan bahwa nafsu dapat menyebabkan penguasa atau raja atau manusia itu menjadi budak. Jadi orang yang memperturutkan nafsu, sekalipun dia seorang raja, sekalipun dia orang penguasa berharta banyak, tasirul muluk abidan, menyebabkan orang itu bisa menjadi budak. Jadi syahwat itu manusia memang sudah digarisbawahi ada, tidak bisa dibuang, tidak bisa dihilangkan. Karena dalam Al-Quran dikatakan zuyyina linnasi hubbus syahawat minar rijal wal nisa wal banin wal qanatir wal muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khayli musawwamati wal an'am dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi manusia itu dikasih perhiasan, adanya syahwat, hubbus syahwat, ada cinta, minarijal wan nisa, laki cinta sama perempuan, perempuan cinta sama laki-laki, itu udah digarisbawahi kodrat. Wal banin, cinta sama anak. Wal qanatir, suka jalan-jalan. Wal dhahab, suka sama emas. Yang dipakai satu, yang dikumpulin banyak. Wal fiddah, perak. Wal muqantar, dan juga suka bertamasya. Dzalika mata'ul hayatid dunya, yang demikian itu memang sudah ada buat perhiasan dunia. Makanya hati-hati. Dalam ayat lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladikum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu rusak karena harta kamu. Rusak kedekatanmu kepada Allah, rusak hubunganmu dengan Allah karena anak-anak kamu, atau terlalu mencintai anak, atau harta kamu. Dan ini ada kaitannya dengan hadis Nabi. Jadi kata Nabi, yakbaru ibnu Adam wa yabqa ma'ahu itnaini, hubbul mal wa tulul umri. Rawi Imam Bukhari fi sahih. Anak Adam boleh tua, yakbaru bisa tua, wa yabqa ma'ahu itnaini, tapi dua perkara ini masih kekal, masih melekat. Apa kata Nabi? Hubbud dunia, cinta dunia. Walaupun udah tua, mungkin sudah 70 atau 60, tapi masih gagah ketika ditawarin dunia, karena dia ahlinya mengolah. Saya yakin masih mau. Bapak kenal sama orang sono? Iya. Yang bisa melobi orang sono cuma bapak. Saya mau ngebebasin tanah, nanti komisi buat bapak itu ada. Wow, walaupun udah tua 70, komisi bangun. Ya kok kekal boleh tua, tapi dua perkara itu, hubbul dunia itu nggak bisa dihilangin, atau hubbul mal nggak bisa dihilangin.
Udah waktu masih muda kepengen punya ini punya itu, setelah tua baru dapat rezeki pasti dia wujudkan. Dulu belum punya ini, sekarang ada rezeki pengen beli ini dulu, padahal udah pasti dia mau tinggalin, cuma ngilangin penasaran. Masih ada juga. Watulul umri, kata Nabi, dua perkara orang itu ketika sudah tua yang dia inginkan apa? Pengen punya umur panjang, dikumpulin cucu mantu tinggal di rumahnya biar bisa nemenin, hingga ketika sakit di usia tua itu khawatirnya lebih hebat dibanding ketika masih muda. Sakit sedikit nyari dokter yang paling hebat, yang paling bagus. Mengapa bisa terjadi demikian? Dan memang udah digarisbawahi, yabqa ma'ahu, dia kekal, boleh tua tapi yang dua itu mau kekal, pengen masih cinta harta, masih pengen punya umur panjang. Kok bisa begitu? Sebab dalam hadis yang lain Nabi mengingatkan, yushiku antada alaikum ummah kama tada aqlatu min qas'atiha, nanti akan datang suatu zaman umatku ini seperti buih di atas lautan terombang-ambing. Sahabat tanya, awamin qilatin hina idzin ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit pada saat itu ya Rasulullah? Enggak, jumlah kamu banyak, tapi kamu seperti buih terombang-ambing. Yunza'u mahabah, dicabut rasa takut dari musuh kamu. Wa yaj'alu fi qulubikum alwahan, Allah jadikan di hati kamu penyakit alwahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, terlalu cinta dunia, akibatnya apa? Takut mati. Makanya ada penghalang husnul khotimah. Di antaranya apa? Bagaimana kalau saya mati, anak saya sama siapa? Itu sombong. Padahal kata Allah, nahnu narzuquhum wa iyyahum, kami yang mengasih rezeki bukan kamu. Anak yang ditinggal Allah yang menjaga rezekinya, bukannya kita. Belum tentunya kita tinggalkan itu yang mendatangkan kebahagiaan, atau bisa jadi itu bisa memutuskan silaturahmi. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi mengatakan laula bena Adam wadiyani min dahabin ahabbu ayyakuna wadiyan walam yamla fahu illa turab. Al-Bukhari fi Sahih. Kalau sekiranya anak Adam dikasih 2 gunung emas, dikasih 1 gunung emas, niscaya dia pengen gunung yang satu lagi emas. Walam yamla fahu, mulut itu tidak pernah puas, illa turab, kecuali ditutup oleh tanah kuburan. Jadi orang yang nafsu dunianya tinggi, dia nggak bisa ditutup, kecuali nafsunya itu ditutup dengan tanah kuburan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul qabir. Dan nafsu itu sendiri, kata Nabi, salasun minal muhlikat, 3 perkara yang dapat menghancurkan, diantaranya orang yang mengikuti hawa nafsu. Lalu apa hawa nafsu itu? Hawa nafsu itu apa-apa yang disukai oleh jiwa. Hakikatnya apa? Keinginan, kecenderungan kepada sesuatu itu luar biasa, gejolaknya hebat. Jadi ketika orang udah memperturutkan hawa nafsu itu, tandanya apa? Orang itu banyak keinginannya, sehingga nafsu banyak macamnya. Ada nafsu amarah, ini nafsu yang jelek. Ada nafsu lawamah. Lawamah ini cenderung berbuat baik tapi sekejap berbuat dosa lagi. Ada nafsu mulhimah, nafsu yang cenderung makan, berhenti sebentar makan lagi. Ada nafsu mutmainnah, nafsu yang mengajak kepada kebaikan, dan nafsu ini selalu mendapat ridho dari Allah, yaitu nafsu mutmainnah.
ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu bukan untuk diputuskan tapi dikendalikan, sehingga ada dikatakan mu'alajatus syahwat, bagaimana mengendalikan syahwat kita, nafsu kita. Yang pertama apa? Disuruh memutuskan keterikatan. Orang yang keterikatan dengan makanan, caranya gimana? Puasa. Jadi dalam suatu saat Abu Lais As-Samarqandi menyebutkan tentang penciptaan antara akal dengan nafsu. Jadi Allah ketika itu apa? Berfirman, "Hei akal," kata Allah, mendekat, menghadap kepada Allah. Itu akal dulu. Dia berbalik, mendekat, menuruti perintah Allah. Kemudian Allah berfirman, "Hai akal, siapakah aku?" Akal menjawab, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu." Itu akal. Kemudian Allah berfirman, "Wahai akal, tidak ada makhluk yang lebih mulia aku ciptakan daripada engkau." Kemudian Allah berfirman dan memanggil nafsu. Nafsu dipanggil sama Allah, berarti akal dan nafsu itu kedua-duanya makhluk. Giliran nafsu yang dipanggil, "Wahai nafsu, siapakah aku?" Nafsu jawab, "Aku adalah aku, engkau adalah engkau." Jadi nafsu itu apa? Cenderung keras, cenderung sombong. Dipanggil sama Allah, Allah ditantang sama dia, "Aku adalah aku, engkau adalah engkau." Kalau akal jawabannya bagus, "Aku adalah hamba-Mu." Lalu apa? Allah menyiksa itu nafsu, dimasukkan ke dalam neraka jahim selama 100 tahun. Masukin, dilemparin, dipanggil lagi itu nafsu, ditanya, "Hei nafsu, siapa aku?" Nafsu jawabannya masih sama, "Aku adalah aku, engkau adalah engkau." Dilemparin lagi tuh nafsu ke neraka 100 tahun. Dipanggil lagi, "Hei nafsu, siapakah aku?" "Aku adalah aku, engkau adalah engkau." Dilemparin lagi ke neraka jur. Apa neraka jur? Neraka yang tidak ada makanannya. Kalau jahim masih ada makanannya, di neraka masih ada makanan, tapi api. Ini jur, udah nggak ada, udah api, dilaparin. Dipanggil ke nafsu, "Siapa kamu setelah 100 tahun? Siapa kamu nafsu?" Dijawab, "Aku adalah hamba-Mu, engkau adalah Tuhanku." Baru lemes tuh. Jadi kalau orang mau mengendalikan nafsu, belajarlah untuk berpuasa. Karena Nabi buat orang yang belum bisa menikah disuruh berpuasa. Fa'innahu jar, itu bisa menjadi benteng. Kemudian yang kedua, mu'alajatus syahwat, untuk mengendalikan syahwat. Kurangin tidur dan banyak bangun malam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Tuhfatul Ahwazi disebutkan, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratul sayyi'at wa munhatul lil itsm." Ra'imat Tirmidzi fi sunanihi. Nabi nyuruh, "Alaikum, hendaknya kamu
suka mendirikan sholat malam. Da'bu sholihin, sholat malam itu amalan orang-orang soleh sebelum kamu. Jadi nabi-nabi terdahulu itu semua amalan malamnya itu sholat malam. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, yang dengan salat itu menyebabkan kamu dekat kepada Allah, wa mukaffirat lisaiat, dan juga menghapuskan dosa, wa manhatun lil itsm, dan juga menjauhkan daripada dosa. Dosa di sini artinya nafsu. Jadi dengan bangun malam itu dosa diampunin, dijauhkan dari dosa, atau dapat menjauhkan dari dosa. Paling kagak nafsu itu lebih tertahan dengan orang yang terbiasa sholat malam walaupun 2 rakaat. Wa qala, kemudian dikatakan, fa inna man ahabba syai'an fa huwa abdu, dikatakan maka sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu atau senang sesuatu, di saat itu dia telah menjadi hamba sesuatu yang ia senanginya. Waqala al-Imam Syafi'i, maka berkata Imam Asy-Syafi'i, an-nafsu katifli in syabba ala hubbi radha'ah, nafsu itu seperti anak kecil. In syabba ala hubbi radha'ah, kalau anak kecil tidak disapih, itu anak kecil nyusu terus walaupun udah 2 tahun. Jadi orang yang ikutin hawa nafsu itu seperti anak kecil. Lihat anak kecil dengan nafsunya, dia pengen ini, pengen itu, nangis. Ketika diberikan, nangisnya berhenti. Jadi orang yang betul-betul hawa nafsu seperti anak kecil. Dia nggak nyusu, disusuin. Kalau sudah 2 tahun, dia akan diberhentiin, disapi, terus aja dia nyusu. Dia arti apa? Nafsu itu dikendalikan, diajar. Kemudian yang ketiga, aklul halal, makan makanan yang halal. Sebab dari makanan yang halal itu keluar perbuatan yang baik juga. Innallaha thayyibun, Allah baik, la yuqbalu illa thayyib, kecuali dengan cara yang baik juga. Jadi kalau kita pengen mengendalikan nafsu kita, coba kita makan yang halal, dibiasakan, itu keluar perbuatan yang baik. Sehingga dibilang sama Imam Abu Hamid Al-Ghazali, at-ta'am badrul af'al, in akala khairan kharaja khairan, wa in akala saran kharaja saran, wa in akala subhat kharaja subhat. Makanan itu benih perbuatan yang kita kerjakan hari ini. Kita makan yang halal, diajak ibadah, sholat malam gampang. Walaupun capek, kita paksa-paksa. Cuma 2 rakaat, pengen, selalu ada azam. Ketika makan yang haram, jangan salahkan. Kalau perbuatannya mungkin males atau mungkin panas, tanya sama kita, makan apa saya? Nabi pernah bilang, ya Ka'ab ibnu Ujrah, makanan mana yang kamu masuk ke dalam perutmu, panar aula bihi, makanan yang kamu masukkan ke dalam perutmu, api neraka lebih bagus. Artinya apa? Makanan yang haram itu lebih jelek daripada api neraka. Jadi roksunya, intinya itu memakan yang halal. Kita bisa lihat sahabat Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu punya pelayan. Ketika itu kebiasaan pelayannya itu setiap pulang malam ngasih makan Abu Bakar, ngantri. Dan selalu ditanya, ini makanan dari mana? Jadi kita kalau ada anak bawa makanan dari mana atau siapapun boleh. Namun suatu ketika Abu Bakar lagi buka puasa sunnah, suha, kalau dia masih makan yang haram. Makan yang haram, saya yakin yang dikatakan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, keluarnya pun perbuatan yang haram juga.
Qala musannif, dikatakan oleh musannif, wasabru yusirul abdu mulukan. Adapun sabar menyebabkan seorang hamba menjadi raja. Kalau tadi seorang raja bisa menjadi budak karena memperturutkan hawa nafsu. Sekarang sebaliknya, wasabru yusiru abdu mulukan, dan sabar menyebabkan talahu, maka orang itu akan diuji. Faman rodiya, ketika diuji dia ridho, langsung ridho. Falahu ridho, maka baginya dapat ridho dari Allah. Nih yang sabar, yang bisa sabar dapat ridho dari Allah. Kalau udah dapat ridho dari Allah, manusia lewat semua. Faman sakhito, sebaliknya, siapa yang murka atau kesel ketika diuji, falahu sukhtun, kata Allah dalam hadis ini, maka baginya murka Allah. Jadi ketika diuji itu kita ambil aja hikmahnya aja. Oh, di sini ada kesabaran, di sini apa? Ada keridhaan Allah. Kita marah, ujian udah turun, kita ridho, jauh lebih bagus karena di situ ada keridhaan Allah. Alla taro illa yasilu ilmuka, tidakkah engkau ketahui tentang cerita anak Nabi, yaitu anak yang mulia, yaitu Nabi Yusuf As-Siddiq, Ibnu Yakub As-Sabur, Ibnu Ishaq, Ibnu Ibrahim Al-Khalil Awahu alaihi salatu wassalam. Tidakkah engkau lihat kisah Nabi Yusuf, kisah yang begitu indah, yang bagus, yang penuh hikmah. Jadi Nabi Yusuf itu ujiannya luar biasa. Hingga dalam Al-Quran dikatakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kata Allah, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, aku sebutkan kisah-kisah yang paling bagus, kata Allah. Siapa? Kisah Nabi Yusuf, bima auhayna ilaika, dengan wahyu aku sampaikan kepada kamu, hai Muhammad. Hadzal Qur'an, ini Quran. Wa in kunta min qabli laminal ghafilin, yang sebelumnya banyak orang-orang yang lalai. Lihat Nabi Yusuf. Ini ayat ini asbabun nuzulnya. Ketika tahun ke-10 Amul Husni. Apa Amul Husni itu? Nah, tahun kedukaan Nabi. Wafat pamannya, wafat istrinya. Yang satu lagi apa? Ada yang ingat gak tuh? Ada 3 tuh. Wafat pamannya, wafat istrinya, yang Amul Husni itu. Kemudian ada 3, saya lupa itu. Sehingga duka itu turun ayat ini, dan Nabi dengan Amul Husni itu diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena kesabarannya. Kalau nggak salah yang ketiga diboikot itu. Umat Islam diboikot, nggak boleh ada jual beli, nggak boleh ada pertemuan, nggak boleh ada silaturahmi. Itu yang ketiga. Dengan kesabarannya Rasulullah turun ayat ini, baru di Isra Mi'rajkan. Apa sih ujian Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu sabar. Punya saudara 3 iri, karena Nabi, orang tuanya itu Yakub sayang banget sama Nabi Yusuf. Sehingga apa? Nabi Yusuf diajak jalan-jalan sama saudara-saudaranya. Ketika dia jalan-jalan, itu Nabi Yusuf dimasukin ke dalam sumur, bajunya dipeperin, tahu, disosot sama darah, dibilangin sama orang tuanya, Nabi Yusuf udah meninggal dunia dimakan binatang buas ketika kami jalan-jalan, padahal dibuang ke sumur. Barang udah itu ada yang nemuin. Apa yang ada yang nemuin? Dibantu, dikeluarin, diselamatin dari sumur, dijual Nabi Yusuf. Udah dijual karena ketampangan Nabi Yusuf. Apa Nabi Yusuf itu? Sehingga apa? Nabi Yusuf itu nggak bisa dibandingkan
ketampangannya pada zaman sekarang ini dan sebelumnya. Ada apa? Jika bumi itu bulat, ini bumi bulat, dibagi dua, setengah itu ketampangan Nabi Yusuf. Bumi dibagi dua, Nabi Yusuf setengah ketampanan Nabi Yusuf, setengah yang ada di bumi ini. Setengahnya lagi dibagikan untuk pria di muka bumi. Kita mah gak ada apa-apanya. Ada yang ganteng setengah ini, itu masih punya, masih gantengnya, masih tampannya Nabi Yusuf. Setengahnya baru buat di muka bumi laki-laki. Sehingga dalam kitab Al-Mahabbah, Al-Imam Muhammad Ash-Shadz mengatakan Nabi Yusuf itu pada saat itu di Mesir pernah hidup 4 bulan tanpa ada makanan. Sehingga begitu tampangnya Nabi Yusuf, wanita manapun ngelihat Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf diajak ke istana, itu orang motong buah gak kerasa yang dipotong tangannya. Tadi orang gak pada percaya Siti Julaiha itu. Saya belum pernah ngeliat cakepnya kayak apa, katanya cakep aja. Itu ngeliat ketampanan bilang, emang ada apa dengan ketampanan Nabi Yusuf? Itu dibuktikan. Bumi yang bulat itu setengahnya ketampanan Nabi Yusuf. Makanya orang yang ngeliat Nabi Yusuf, perempuan pada terpesona, termasuk Julaiha, tergila-gila sama Nabi Yusuf. Tergila-gila, dipinta lagi, sampai ingin melakukan yang gak bagus, masuk penjara lagi, bebas lagi. Itu seperti itu ujian Nabi Yusuf, luar biasa, padahal tampan. Namun dengan ketampanan Rasul, tetap Rasulullah paling tinggi. Sebab kenapa? Dalam kitab Muhammad Insanun Kamil, Sayyid Muhammad bin Abbas bin Alawi Al-Maki Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, keindahan, keelokan yang Allah turunkan ke alam ini, langit dan bumi. Kalau Nabi, langit dan bumi. Jadi kalau membandingkan Rasulullah dengan Nabi Yusuf, keindahan, keelokan yang Allah turunkan ke alam ini, langit dan bumi. Kalau tadi Nabi Yusuf bumi doang. Kalau Nabi Muhammad, langit dan bumi itu 50% buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, 25% buat Nabi Yusuf, 25% lagi buat keindahan manusia, alam, tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Dan kemudian Rasulullah dikasih 10 hijab, dan hijab itu masih ada. Nabi Yusuf dikasih 10 hijab, tapi hijabnya sudah ditampakkan ketika di dunia saat Nabi Yusuf lagi dipitnah. Jadi Rasulullah itu masih ada hijabnya. Makanya apa hijabnya Rasul diantaranya? Syafaat. Syafaati haqqun yaumal qiyamah. Syafaatku itu hak pada hari kiamat. Sehingga dikatakan dalam salah satu riwayat, kullu nabiyyin da'watun qad ustujiba bihi. Setiap nabi doanya sudah dikabul semua. Nabi Ibrahim udah, Nabi Musa udah, Nabi Yusuf udah, Nabi Adam udah. Jadi ketika kesulitan, kecuali Nabi, apa doa Nabi masih ada? Syafaati. Satu doa Nabi yang masih disimpan, yaitu syafaat nanti pada hari kiamat. Dan 10 hijab yang lainnya masih diberikan oleh Allah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bicara ujian, jadi kata Nabi apa? Asyaddul bala al-anbiya. Ujian yang paling berat itu para nabi. Summal amsal, kemudian orang sesudahnya, para keturunannya, para sahabat. Summal amsal, dan seterusnya. Yubtalan nas qadri imani, qadri dinihim. Orang akan diuji sesuai dengan tingkat keimanan agamanya. Jadi ada ujian masing-masing, sehingga ada hikmah sabar. Jadi tadi di akhir
bait atau artikel disebutkan itu fa inna sabra yasiru abdan mulukan, yasirul abdul mulukan, karena sabar itu bisa menjadikan seorang hamba menjadi raja. Ada apa disitu? Ada hikmah. Siapa yang sabar itu ada ma'iyatullah. Apa sih ma'iyatullah? Ada kedekatan Allah, ada kebersamaan Allah dengan orang yang lagi diuji. Jadi Imran bin Husain, saya pernah bilang kalau nggak salah, Imran bin Husain itu dia itu diuji 30 tahun buang air besar itu di kasurnya, bahkan sampai dibolongin itu 30 tahun. Tapi minta sama Allah, ya Allah, tolong kalau saya lagi mau sholat atau mau berwudu, tolong dijaga kesucian saya agar saya ketika menghadap Engkau dalam sholat dalam keadaan suci. Dikabulin doa itu. Setiap mau wudu, sholat nggak buang air, habis sholat buang air lagi. 30 tahun. Kita 3 hari aja udah lemes. Orang pada datang tuh minta didoain, dan doanya mustajab, sehingga saudaranya datang. Adiknya, kakakku, kenapa engkau nggak minta kepada Allah? Aku nggak tega ngelihat keadaanmu seperti ini. Engkau sakit udah puluhan tahun. Kenapa nggak minta? Apa jawabannya? Jangan engkau ceritakan kepada siapa-siapa. Silakan engkau ceritakan kalau aku sudah meninggal dunia. Ada apa? Dibisikin. Inilah yang dikatakan ma'iyatullah. Ketika orang lagi diuji sabar, ada kebersamaan Allah atau kedekatan Allah dengan hambanya. Cara Allah dekat sama hambanya diuji. Apa kata Imran bin Husain? Setiap hari malaikat datang menziarahi aku, mengunjungi aku. Ini yang membuat aku bisa bertahan 30 tahun, puluhan tahun buang air, dia sakit. Ternyata malaikat pada berziarah datang ke dia, dan orang pada minta doa diijabah. Kenapa? Malaikat ada di situ, tapi dia nggak mendoakan dirinya sendiri. Ini sabar tingkat tinggi. Ini kiai beneran nih. Sampai seperti ini Imran bin Husain. Setelah itu baru wafat. Setelah wafat baru diceritakan sama saudaranya. Ini orang yang sabar dengan ujiannya. Ada ma'iyatullah, ada kebersamaan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jannatul ma'wa, baginya tempat di surga. Abu Kilabah saya pernah sebutkan, ketika itu apa? Sakit dengan lumpuhnya, sakit dengan matanya, tidak mampu melihat dengan jelas. Kemudian apa? Belum makan berhari-hari. Di saat itu apa? Abdullah bin Muhammad datang. Ditanya, bagaimana Kak? Dan Abdullah ketika itu apa? Abu Kilabah lagi doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa an faddalani ala katsirin mimman khalaqta tabdila. Ya Allah, jadikan aku hamba yang pandai bersyukur sebagaimana Engkau berikan nikmat kepada orang-orang sebelum kami. Itu apa? Dilihat sama Abdul Muhammad, Tuhan, kenapa Engkau doa seperti itu? Matamu udah gak ngelihat, kakimu sudah lumpuh, tanganmu udah bergetar. Apa? Abu Kilabah bilang, kata dia apa? Aku bersyukur punya bibir yang masih pandai berzikir. Kalau sekiranya langit ditumpahkan atau laut ditumpahkan atau gunung diledakkan, diletuskan, niscaya aku sudah habis. Lalu apa kata Abu Kilabah? Tolong
carikan aku anakku yang biasa ngasih makan. Jadi dalam riwayat ini Abdullah bin Muhammad belum kenalannya di akhir, tadi saya sebutkan lebih awal. Lalu apa yang terjadi? Dicari anaknya, ternyata anaknya sudah meninggal dunia, dimakan binatang buas. Kalimat yang terlontar apa? Alhamdulillah, baru innalillahi. Dalam keadaan susah dia tetap berbaik sangka kepada Allah. Ini berarti meninggal pada saat itu. Dipanggil, ada yang kenal nggak orang ini? Oh, ini Abu Kilabah, temannya Ibnu Abbas, pamannya Rasul. Ayo kita mandikan, kita sholatin. Itu ketika meninggal, badannya bongkok membungkuk, bibirnya senyum. Mandiin, disolatin, habis dikapanin, disolatin, selesai disolatin. Malamnya Abdullah bin Muhammad itu bermimpi melihat Abu Kilabah berjalan pakai baju sutra warna hijau di taman surga sambil membaca firman Allah, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ini diulang berkali-kali. Ditanya sama Abdullah bin Muhammad, Abu Kilabah, kenapa engkau baca ayat itu berulang-ulang? Dijawab sama Abu Kilabah, hai Abdullah bin Muhammad, ketahuilah di surga itu ada tempat. Siapa? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan buat kamu. Inilah buat orang-orang yang sabar. Fa ni'ma uqbad dar. Maka inilah tempat akibat atau sebab orang itu bersabar. Fil jannah. Dia itu tempatnya di surga. Kemudian hikmah yang terakhir daripada sabar, dia selama itu masih sabar, selama itu juga masih terus mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu balasannya itu tidak terhingga dan tidak pernah putus pahalanya. Ini aja 2 poin yang diajarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad, mengendalikan nafsu dan menjaga kesabaran. Wallahu a'lamu bimuradihi. Mohon maaf, tanya jawabnya entar aja di depan karena saya lagi radang. Saya sakit. Mohon maaf. Ini aja yang benar ilmu dari Allah, yang salah dari saya Al-Fakir Mahmudi. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu a'lamu bimuradihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wa rusuh wal munuh wa taubatan nasuha. Na'udzubika min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min qalbin la takhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu a'lamu bimuradihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.